Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebentar lagi sahur nih. Penonton jangan bablas ya. Udah tidurnya bablas, malamnya lembur lagi. Menu sahurnya apa? Udah tahu belum? Pokoknya banyakin protein. Kalau bisa banyakin juga kebijakan yang pro rakyat. Sambil menunggu waktu sahur nanti, Aumania bisa ditemani tayangan Ramadan di Metro TV. Wih, apa aja tuh? Ada program Asmaul Husna bersama Ustadz Dennis Lim. Dan ada Gaspol dipandu oleh Ustadz Dasat Latif. Pokoknya dijamin seru dan menambah iman penonton. Amin. Jangan lupa juga imun dijaga. Biar selalu sehat dan semangat. Semangat lembur. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari kasus tanah yang ramai terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bukan soal sengketa tanah warisan, bukan tanah bersertifikat ganda, bukan juga konflik tanah antara petani dan pengusaha. Apalagi bicara Tanah Abang yang di bulan puasa ramai diserbu pembeli. Tapi kali ini soal fenomena tanah bergerak. Kok bisa tanah bergerak? Padahal tanah menjadi tempat kita berpijak dan merasa paling aman. Sejak kecil kita selalu diajarkan, selalu ingin berdiri tegak, kalau ingin berdiri tegak, carilah tanah yang kokoh. Bangun rumah di atasnya, tanam harapan di dalamnya, dan kubur kenangan di sana. Sekalian kenangan mantan yang udah nyaman sama yang mapan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Fenomena tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada awal Februari 2026 kemarin. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut membuat kondisi tanah menjadi labil. Perlahan timbul getaran yang menyebabkan keretakan tanah, pergeseran pada lantai rumah hingga membuat dinding menunjukkan celah yang semakin melebar. Hanya dalam hitungan menit sejumlah rumah ambruk seketika. Sontak warga yang ada di sekitar lokasi langsung panik. Banyak yang berusaha menyelamatkan sanak saudara dan harta bendanya. Namun sebagian warga lainnya hanya bisa pasrah melihat barang berharganya hancur tertimbun reruntuhan rumah. Kondisi tanah yang terus bergerak dan retak akhirnya memaksa warga untuk memilih meninggalkan desa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Desa Padasari mencapai 2.453 orang. Kurang lebih 900 rumah roboh, termasuk sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, dan banyak fasilitas umum lainnya yang kini rata dengan tanah. Teka-teki penyebab bergeraknya tanah di Desa Padasari akhirnya terjawab secara ilmiah. Fenomena geologi tersebut menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, disebut sebagai creeping atau rayapan tanah. Tahu nggak creeping apa? Taunya emping aja. Creeping adalah pergerakan tanah yang umumnya terjadi di wilayah dengan kemiringan. Apalagi lapisan tanah di Desa Padasari didominasi jenis tanah liat yang mudah lembek dan basah kalau terkena air. Akibatnya ketika air masuk, maka tanah akan bergerak pelan-pelan sehingga berdampak pada bangunan di atasnya. Indra Permanajati, tim siaga bencana geologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ikut angkat bicara.
Insiden tanah gerak di Desa Padasari dipicu tingginya intensitas hujan yang menyebabkan tanah jenuh. Kayak penonton jenuh. Ya. Cuma bedanya lo nggak bisa gerak. Ya. Ya. Dipantau sama bos. Ya. Jadi menurut Indra, kecepatan tanah sangat tergantung pada kadar air di dalamnya. Ketika hujan deras, gerakan tanah bisa menjadi lebih cepat. Sebaliknya saat hujan berkurang, maka gerakannya melambat. Bahkan bisa berhenti sementara. Di tahun 2022 lalu, Desa Padasari ternyata pernah mengalami fenomena serupa. Retakan tanah yang terbentuk pada kejadian sebelumnya diduga menjadi jalur masuk air hujan ke lapisan tanah yang lebih dalam. Akibatnya air masuk lebih cepat ke dalam tanah, menurunkan daya dukung tanah, dan membuat bangunan di atasnya menjadi ambruk. Fenomena tanah bergerak juga terjadi di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang pada 11 Februari 2026 kemarin. Intensitas hujan tinggi menyebabkan air hujan meresap ke dalam tanah yang lembek sehingga memicu tanah menjadi bergerak. Apalagi pada 25 tahun lalu kasus ini pernah terjadi di Kampung Sekip. Namun kini pergerakan tanahnya lebih cepat, bukan per jam, tapi sudah per menit. Tercatat akibat kejadian ini 17 rumah mengalami kerusakan, 4 diantaranya roboh, bahkan terdapat satu bangunan rumah yang bergeser hingga 2 meter dari posisi awal. Menurut Indra Permanajati, tim siaga bencana geologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, kawasan yang sudah mengalami longsor berulang akan sulit kembali stabil untuk pemukiman. Apalagi dalam beberapa hari ini curah hujan masih tinggi sehingga potensi bencana akan mudah terjadi. Oleh karena itu relokasi warga dari zona rawan menjadi langkah mitigasi paling aman. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sendiri menargetkan warga terdampak bencana dapat pindah dari pengungsian secepatnya ke hunian sementara. Arahan gubernur sudah diinstruksikan ke bupati dan lahan diperoleh di wilayah perhutani. Namun harus diingat lahan relokasi bukanlah semata tempat tinggal sementara. Kondisinya harus aman dan nyaman, akses untuk pendidikan anak-anak hingga mata pencaharian warga juga harus diperhatikan pemerintah. Jika persiapan relokasi sudah matang dilakukan, maka langkah berikutnya yang harus diperhatikan adalah edukasi kepada warga. Poin ini penting agar warga sukarela mau pindah ke hunian baru. Pasalnya tidak semua warga mau diajak pindah dengan alasan pekerjaan dan harta bendanya yang terpaksa ditinggalkan. Benar tuh, biasanya gitu tuh. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengimbau warganya untuk patuh dan tidak kembali ke rumah lamanya, hanya untuk mengambil barang-barang berharga secara mandiri. Gubernur berjanji akan membantu proses pengambilan harta benda warga secara terorganisir. Namun di balik kebijakan teknis relokasi terselip cerita menyedihkan dari Sekolah Dasar Padasari 01. Meski anak-anak tampak gembira bisa bertemu teman-temannya, namun trauma mendalam justru muncul saat sekolah usai. Banyak orang tua murid yang tidak kuasa menahan tangis ketika anak mereka merengek minta pulang ke rumah yang lama. Sedihnya lagi, anak-anak ini tidak tahu jika rumahnya ternyata sudah hancur. Fenomena tanah bergerak seolah ingin mengingatkan kita bahwa tempat yang selama ini dianggap aman ternyata bisa berubah dalam hitungan menit. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita agar selalu waspada dan peduli dengan kondisi tanah yang selama ini ditempati. Semoga warga yang terdampak bencana selalu diberi kekuatan, proses relokasi juga bisa berjalan lancar, agar mereka bisa kembali membangun harapan di tanah yang benar-benar kokoh. Amin. Dan memulai hidup baru tanpa dihantui suara retakan yang bisa terjadi kapan saja. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan Sonic Flow akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, Aumania tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Dunia terus memukau dengan keindahan alam, tradisi dan inovasi budaya yang menakjubkan. Dari air terjun membeku di Tiongkok hingga karnaval dan festival spektakuler di berbagai belahan dunia. Setiap momen menghadirkan cerita unik yang layak disaksikan. Ini dia informasinya. Suasana musim dingin menghadirkan pemandangan menakjubkan di area Suipukou Scenic Area yang berada di Hefei Province, China. Air terjun yang biasanya mengalir deras, kini membeku dan membentuk tirai es berwarna biru keputihan yang menempel di tebing-tebing batu. Menariknya, aliran air masih tetap bergerak di balik dan di sela-sela lapisan es tersebut, menciptakan perpaduan unik antara es dan air yang mengalir. Dari ketinggian, kontras antara es, bebatuan gelap, dan landscape musim dingin terlihat begitu dramatis dan memanjakan mata. Para pengunjung pun tampak antusias menyusuri jalur setapak di sekitar air terjun beku dengan langkah hati-hati. Banyak yang berhenti sejenak untuk mengabadikan momen dengan latar tirai es berlapis yang tampak berkilau. Kawasan wisata yang dikenal dengan kontur pegunungan dan aliran airnya ini memang selalu berubah wajah saat suhu turun drastis. Kombinasi air terjun yang membeku sebagian dan sungai yang tetap mengalir menjadikan tempat ini destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi dunia es yang memesona. Ribuan orang memadati Cologne untuk menyaksikan parade ikonik Rosenmontag Parade 2026. Float warna-warni bergerak pelan di jalan-jalan kota. Sementara peserta berpakaian kostum melempar permen kepada kerumunan yang bersorak. Iringan genderang dan marching band menambah semarak suasana. Parade ini tak hanya hiburan, tetapi juga menyelipkan kritik politik dengan patung tiruan Friedrich Merz dan Lars Klingbeil yang mengundang tawa dan tepuk tangan penonton. Seorang juru bicara menjelaskan bahwa parade Cologne merupakan parade terbesar di Jerman, bahkan diyakini terbesar di Eropa, dengan sekitar 20 float satir yang menampilkan tema politik, satir, dan isu sosial kritis. Di satu sisi ada Kemel, permen untuk anak-anak, tapi di sisi lain ada tontonan menarik bagi orang dewasa. Pengunjung tampak menikmati setiap momen parade. Sebagian berhenti untuk mengabadikan pemandangan float berwarna-warni dan kostum kreatif. Tahun ini, parade Rosenmontag diikuti oleh 11.500 peserta dan 70 float yang menunjukkan betapa tradisi ini tetap hidup dan memikat warga serta wisatawan. Humanoid Robots berkolaborasi dengan seniman kungfu muda untuk menampilkan pertunjukan martial arts pada 2026 Spring Festival Gala yang disiarkan oleh China Media Group. Rekaman menunjukkan robot dan ahli kungfu muda melakukan seri gerakan terkoordinasi dan akrobatik, termasuk penggunaan senjata tradisional seperti pedang dan nunchuk, menunjukkan kecepatan, keseimbangan, koordinasi, dan presisi. Perayaan Spring Festival atau Imlek merupakan hari raya tradisional terpenting di Tiongkok. Menonton Spring Festival Gala atau Chunwan menjadi bagian integral dari perayaan di ratusan juta rumah tangga di seluruh negeri setiap tahun. Sejak penyiarannya pertama pada 1983, gala ini dikenal oleh Guinness World Records sebagai program televisi tahunan paling banyak ditonton di dunia. Spring Festival sendiri dicatat pada daftar warisan budaya tak benda dunia UNESCO pada Desember 2024. Tahun 2026, Spring Festival jatuh pada hari Selasa, menandai dimulainya Tahun Kuda. Karnaval Huizhou di Puebla kembali menghidupkan jalan-jalan kota dengan musik, tari, dan bubuk mesiu pada edisi ke-158. Ratusan penari berpakaian tradisional ditangkap kamera sedang melakukan tembakan dengan senapan kayu berdesain pra-Hispanik atau Mauses, menyajikan rekonstruksi pertempuran 5 Mei 1862 antara tentara Meksiko dan Prancis yang berakhir dengan kemenangan pasukan Meksiko.
Para penari menyatakan bahwa keikutsertaan mereka di karnaval adalah bagian dari tradisi keluarga dan warisan budaya. Daniel Almodelia mengungkapkan bahwa ia telah berpartisipasi sejak usia 10 tahun dan terkesan dengan kostum tradisional yang indah. Sementara Andrea Fernandes menambahkan bahwa musik dan sensasi tembakan senapan itu yang membuat mereka terus kembali setiap tahun. Kegiatan karnaval dimulai pada Sabtu dan berakhir pada Selasa 17 Februari dengan partisipasi lebih dari 70.000 penari dan diperkirakan dihadiri 200.000 penonton. Warga Damaskus sedang memperingati bulan suci Ramadan melalui tradisi tahunan Takrize Ramadan di kawasan Al-Maidan. Acara yang diselenggarakan oleh Society of Authentic Traditions ini menampilkan pertunjukan folklore dan musik tradisional yang menunjukkan kebiasaan lama warga Damaskus. Rekaman menunjukkan kerumunan berkumpul di rumah Damaskus tradisional untuk menyaksikan pertunjukan shadow fantasy dan tari folk serta menikmati hidangan lokal ikonik. Tradisi ini menekankan rekonsiliasi dan kehangatan sosial di antara warga. Isam Sukar menyebut bahwa keikutsertaan masyarakat dalam Takrizat Ramadan memperkuat kebersamaan dan makna Ramadan. Pelaksanaan akan berlangsung pada minggu terakhir bulan Saban dengan piknik dan pertunjukan folklore. Dimulai pada siang hari dan berakhir menjelang sore. Warga menegaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan berharga yang harus dipertahankan bagi generasi muda dan sejarawan mengaitkan kata Takrizat dengan bahasa Syria, Aramaik, serta kolokial Surya Kasdora yang berarti jalan-jalan atau piknik. Di Gaza, saudara Muhammad Ramadan Khalil dan Abu Abdullah Al-Jamla sedang mengolah kayu dari palet kiriman bantuan untuk membuat lentera Ramadan tradisional. Rekaman menunjukkan keduanya merakit lentera dengan hati-hati di bengkel mereka dan lentera yang sudah selesai digantung di luar toko mereka. Ide ini muncul dari keinginan anak-anak mereka untuk memiliki lentera sendiri. Namun harga di pasar terlalu tinggi, sehingga mereka memutuskan menggunakan kayu palet bantuan dan mengolahnya menjadi rangka lentera yang ditutup kain. Proyek ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi yang nyaris punah selama 3 tahun perang di Gaza. Lentera ini juga memberikan suasana suci dan sukacita Ramadan di jalan-jalan Palestina. Bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijri, adalah waktu berpuasa dari subuh hingga matahari terbenam dan menandai bulan paling suci bagi umat Muslim. Selama Ramadan, pasar malam dipenuhi lentera warna-warni dan menutup bulan dengan perayaan Idul Fitri yang meriah. Festival Lantern Greater Bay Area di Nansha menghidupkan tepi air seluas 530.000 meter persegi menjadi tanah ajaib cahaya dan warna selama 90 hari. Dengan lebih dari 100 instalasi lantern monumental dan hampir 1.000 pertunjukan terjadwal, festival ini menjadi salah satu acara budaya paling ambisius di wilayah GBA. Pengunjung terkesima berjalan di bawah cahaya struktur besar yang diiluminasi. Takjub dengan seni di berbagai zona bertema dan sering mengambil foto di bawah lantern menara. Festival menampilkan patung kain besar berbentuk kuda berlari, swarm drone terkendali 6G, dan proyeksi laser berdefinisi tinggi dengan latar tempel Nansha Tin Hau yang bersejarah. Pengunjung memuji perpaduan unsur modern dan tradisional. Festival menampilkan lantern Dewi Wanita besar ditutupi bunga teratai dan burung phoenix, lantern berbentuk planet, figur makhluk mitologis, efek galaxy walk, dan instalasi futuristik biru seperti gunung dan istana. Banyak pengunjung, terutama anak-anak, tergoda dengan lantern berbentuk kungfu panda dan mengambil foto sebagai kenangan. Landmark GBA seperti Macau Tower, Ruins of St. Paul's, dan Hong Kong Skyline menjadi sorotan karena menekankan identitas vibran wilayah ini. Festival berlangsung hingga 10 Mei mendatang. Di Cuenca, ribuan orang berkumpul di San Francisco Square untuk menikmati mote pata terbesar di dunia.
Sup tradisional lokal itu baru saja dicatat oleh Guinness World Records. Chef dan relawan memasukkan bahan ke dalam kontainer logam raksasa, membuat bumbunya dengan garam dan rempah, sementara pejabat Guinness mengawasi proses memasak. Sup raksasa ini berbobot lebih dari 1,4 ton dan dibuat oleh tim sekitar 30 orang, termasuk chef dan relawan yang bekerja selama berjam-jam untuk mencapai rekor. Relawan mendistribusikan hampir 10.000 porsi sup Andes tradisional, sementara Festival Karnaval Cuenca terus berlangsung dengan festival gastronomi di pasar kota untuk mendukung ekonomi lokal dan memperkenalkan rasa tradisional kepada wisatawan. Masyarakat berkumpul di Mar Museum untuk menikmati alfajor seberat 720 kg yang dianggap terbesar di dunia. Ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-152 kota tersebut. Rekaman menunjukkan chef membuat lapisan coklat terakhir dan masyarakat menghadiri pemotongan kue sponge serta mencoba irisan secara gratis. Alfajor raksasa ini dibuat oleh 8 chef dengan sistem shift hingga 12 jam sehari selama 2,5 minggu di bawah pengawasan Serikat Pekerja Alfajor. Proyek ini menjadi simbol identitas dan perayaan dari Mar del Plata dengan menggabungkan tradisi kue, kerja kolektif, dan pembagian gratis yang menarik banyak orang untuk mencoba. Ya. Banyak cerita unik tadi dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal turnamen e-sports terbesar di Eropa, resmi digelar di kota London, Inggris. Lebih dari 7.000 peserta dari 70 negara berkumpul untuk memperebutkan gelar juara dalam Pokemon Europe International Championship 2026. Perhelatan ini menjadi bukti nyata evolusi Pokemon dari sekedar Game Boy di tahun 90-an menjadi fenomena hiburan global. Ini dia informasinya. Ribuan kompetitor dan pengunjung memadati gedung Excel London untuk mengikuti turnamen 3 hari. Jumlah atlet yang bertanding bahkan mencapai 2 kali lipat dari peserta Olimpiade musim dingin. Pokemon Europe kali ini akan membuka kompetisi permainan mulai dari Pokemon Go yang telah diunduh 1 miliar kali, pertandingan tim Pokemon Unite hingga pertarungan strategi pada video game Pokemon Scarlet and Violet, serta trading card game atau kartu permainan. Skala turnamen ini menunjukkan daya tarik Pokemon yang tidak pernah pudar meski akan segera memasuki usia 30 tahun pada akhir Februari mendatang. Direktur Global e-sport Pokemon menyebutkan bahwa event ini bukan lagi sekedar acara regional Eropa, melainkan komunitas global yang menyatukan pemain dari Asia, Amerika, hingga Latin Amerika. Antusiasme pengunjung semakin memuncak saat penonton secara spontan menyanyikan lagu Poké Rap klasik yang menggema di seluruh penjuru venue. Dengan total lebih dari 17.000 pengunjung, turnamen ini membuktikan bahwa Pokemon siap untuk terus eksis hingga ratusan tahun ke depan. Iya, kita jeda dulu. Dan usai jeda akan hadir di studio Midnight Live Sonic Flow. Yes. Udah gak sabar kan? Jadi jangan kemana-mana, Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan sudah hadir di studio Midnight Live Sonic Flow. Yeay. Au.
maaf. Kelepasan. Mas Dava, Mas Coki, Mas Boy, selamat malam, apa kabar? malam, Mas Reza. Terima kasih loh sudah hadir di Midnight Live nih. Oh kita yang terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih. Terima kasih lagi Bang. Saya juga terima kasih. Gitu terus aja sampai pagi, sampai sahur ya. Sampai besok. Mas Dava, boleh cerita sedikit dong. Ini awalnya terbentuk Sonic Flow nih dari mana nih awalnya? Jadi awalnya waktu itu emang kita sama-sama sedang mencari gitu ya. Dari kita pengen bikin band dengan nuansa musik tertentu gitu ya. Iya. Terus dan kebetulan Om Cox pingin bikin band lagi dengan sekian banyak band yang udah dia jalanin gitu Bener. kan. Dan emang proses ketemuannya waktu itu melalui perantara seorang teman. Oke. Iya, dia juga datang kok sekarang. Jadi lo diajak? Jadi diajak waktu itu ada namanya Mas Ipe, dia dengan Om Cok ketemu ngobrol pengen bikin band ini. Oke, lu ada temen nggak gitu kan? Ditanyain. Disitulah mulai dikenalin dengan Om Cok, aku dan Mas Boy waktu itu. Karena kita sebelumnya emang sudah satu tongkrongan gitu. Oke. Kesannya ketemu Mas Coki gimana? Dikenalkan tuh? akhirnya. Iya. Ketemu, terus? akhirnya ngobrol di rumah Om Cok ya waktu itu ya. Oke. Dan Om Cok jelasin pengen bikin band gitu kan. Langsung bikin lagu. Langsung bikin lagu? Hari itu iya. Wih, Langsung bikin lagu. satu hari jadi tuh? Jadi setengah. Enggak, satu jadi satu. Iya, satu. Ya masa setengah doang. Iya, maaf. Iya. Ini sih lepas begini. Gimana? Om Coki kenapa harus akhirnya berkeinginan untuk bikin band lagi? Apa ya, ada yang belum keluar aja dari perjalanan musik. Gue senang belajar dan senang main gitar dengan style yang berbeda lah, dengan musik yang berbeda gitu. Kan sempat kemarin kesini juga sama Salat Club, tapi gue nge-DJ. Iya, lu DJ juga ya? Iya, pagi-pagi. Terus abis itu emang kepikiran pengen bikin yang agak-agak synthwave gitu, musiknya agak-agak 80s tapi ya dibungkus sama musik modern lah. Oke. Makanya jadinya Sonic Flow. Jadi banyak yang pengen lo explore tuh Om ya? Iya, kalau soal termasuk apa ya, kangen mungkin waktu masih kecil dengar musik-musik zaman itu gitu loh. Itu yang belum keluar sih dari. Iya. Nah, kalau ini ada tombolnya soalnya di sini nih. Iya. Kalau gua pencet terus soalnya sampai pagi juga deh. Kalau hahe. Mas Boy. Maaf. Gak apa-apa. Emang dibayar buat digituin di sini. Mas Awal Boy. nggak dibayar tuh pasti. Penonton bayaran tapi bayarannya bulanan. Mas Boy gimana awal ini akhirnya bergabung ke Sonic Flow tuh, ada cerita menarik nggak? Sebetulnya ketemu Om Cok udah lumayan lama, waktu itu Oke. gue session salah satu artis gitu, udah gitu ngobrol di sana. Balik lagi sama kayak Dava, kebetulan kita Iya. rumahnya deketan lah, nongkrongnya bareng Satu gitu, tongkrongan. udah gitu akhirnya temen gue, Boy, Om Cok mau bikin proyekan nih, ketemu dulu yuk ngobrol. Nah dari ngobrol pertama, habis itu yang langsung aja bermusiknya seperti apa kan, Iya. cocok gak bermusiknya nih, akhirnya kita nge-jam, akhirnya jalan. Apa yang bikin lo cocok di Sonic Flow? Taste-nya dan Taste-nya. suka Dia bukan gue. Gue cuma ini doang. Apa aja direspon soalnya. Iya. Gak apa-apa. Harusnya dia yang minta maaf nih. Dari tadi jedain mulu. Gue refleks soalnya. Jadi taste-nya ya, taste-nya, Mas Boy ya? taste bermusiknya. Oke. Taste bermusiknya sih. Taste-nya tuh seperti apa memang? Misalkan sebetulnya kita bertiga ini dari 3 generasi yang berbeda ya. Oke. Nah jadi Om Cok suka 80s-nya, gue suka musik ambience, Dava kan suka musik anak sekarang yang sebetulnya balik lagi ke 80s juga kan, banyak Iya, kayak iya. Lenny, 1975 itu kan musik-musik 80s ya. Iya, synthwave. Balik synthwave-nya balik lagi ke sana, jadi Iya. akhirnya kita ketemunya di tengahnya itu ambil genre musik yang sekarang kita bawa ini. Oke. Jadi kalian pertama kali ketemu tuh tahun lalu sebenarnya ya? Tahun lalu, bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Tapi kenapa singlenya baru keluar tahun ini? Karena kita lanjut menyelesaikan album juga. Oh ya? Iya, jadi kita ngumpulin udah terkumpul 9 lagu ya waktu itu. Wih, 9 lagu.
Tapi baru satu single yang dikeluarkan nih. Satu dulu, tes Satu ombak. dulu. Tes ombak. Cek ombak. Cek ombak. Oh jadi iya. Gimana Om Cok? Melihat perjalanan Sonic Flow yang akhirnya sudah membuat 9 lagu, ini kan luar biasa walaupun baru satu single yang dikeluarkan nih. Ya nggak sabar pengen buru-buru keluar album sih sebenarnya. Cuman mau lihat mau denger komentar dari teman-teman yang dengerin mungkin single pertama Sonic Flow. Tapi gue optimis banget sih sama albumnya, begitu album keluar bakalan perjalanannya bakalan bagus. Bakal bagus, bagus keren. dan panjang. Gitu. Amin. Itu, iya memang harus step by step, ya. Pelan-pelan aja, seperti kedondong yang berubah jadi kupu-kupu, kan? Kepompong, Biarin, nggak apa-apa. Biarin. Gue nahan. Namanya juga udah malam, ya. Biar pada melek semua. Dan akhirnya keluarlah single tersebut, Rayu Membiru. Ini yang nulis naskah berita kali, naskah. Yang nulis lirik, ini siapa nih? Kebetulan kebanyakan saya. Wih, Mas Boyi. Iya, di lagu ini. Ya. Di lagu ini ya? Berdua. Oke, ini soal apa Rayu Membiru ini? Rayu Membiru sebetulnya temanya tentang orang yang sedang mencari Tuhannya. Oke. Jadi dia tuh anggapnya kayak yang sekarang ada tuh kayak udah dicampuri sama dunia, dia pingin direct langsung Tuhan tuh kayak gimana sih? Itu intinya seperti itu. Oke, wow. Nah, Dava ketika melihat lagu ini dan beradaptasi dengan lagu ini seperti apa proses adaptasinya? Ya, jadi emang proses adaptasinya waktu itu, ya dia Mas Boy emang waktu itu udah ngasih liriknya kan waktu itu. Penulisan liriknya udah Mos kan dia yang nulis. Aku lebih ke bantuin ya, ada beberapa kata-kata yang mungkin lebih bagus. Kayaknya seperti ini deh gitu. Itu sih. Jadi lo bagian yang moles tuh ya? Betul. Dan akhirnya jadilah lagu tersebut. Iya. Nah, kalau Om Coki bagaimana melihat lagu ini, Rayu Membiru? Kalau gue dari kacamata gue, kayak gue sebagai kayak produs lah gitu loh. Rayu Membiru begitu keluar melodi lagunya tuh sebelum ada liriknya tuh udah seneng, tapi begitu masuk liriknya tambah seneng lagi. Iya. Tambah maksudnya emang klop sama warna musiknya. Apa yang paling membedakan lagu ini dengan lagu-lagu sebelumnya di band sebelumnya, Om Coki? Ya taste-nya kali ya, Taste-nya, yang dibilang sama Boy tadi. Terus kebetulan punya satu visi yang nggak dipaksain gitu, emang demen, emang seneng sama satu jenis musik yang sama gitu. Terus kebetulan di zaman ini masih banyak orang yang mau dengerin gitu loh. Iya. Ketika berbeda generasi jadi satu band, nah itu proses produksi lagunya seperti apa, Mas Boy? Siapa yang paling bawel lah ibaratnya selama proses produksi? Ada nggak nih? Kalau bawel sih semuanya bawel ya Om Cok. Ya. Makasih loh. Semuanya bawel karena emang kita di sini nggak ada gap untuk apapun itu. Jadi kita semuanya bertiga itu ya benar-benar mencari hasil yang maksimal dari yang kita bisa. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya yang bawel semua bawel karena kita juga nggak mau ada yang ngerem untuk beridealis di dalam sini. Wih keren, itu. Iya. Proses kreativitasnya. Tahu terus aja kita ya. Iya. Mas Dava, gimana waktu proses produksi lagunya itu? Ada pengalaman menarik nggak atau momen yang tidak bisa terlupakan? Pastilah karena mereka yang lebih berpengalaman kan di sini gitu. Sedangkan aku yang memang baru memulai karir dan beruntungnya bertemu dengan mereka gitu. Betul. Jadi tugasnya adalah menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi seru lah dengan proses yang kita jalanin ya dari bulan Mei dan bisa dibilang cepat sih. Ada nggak kendala yang lo hadapi selama proses menyesuaikan itu? Kendalanya sih ya mungkin kadang ada grogi-groginya awal-awal ketemu dengan mereka gitu kan. Ada dengan Om Cok juga, Mas Boy. Tapi lama-kelamaan karena mereka juga orangnya gitu ya asik. Jadi prosesnya berjalan dengan sangat senang, happy. Oke. Nah Om Coki sendiri melihat Dava
sebagai lead vokal itu gimana Om Coki? Coba lihat. Tatap mata saya. Ngajak bercanda. Ngajak bercanda. Baru keluar di tengah. tapi gue pertama ketemu dia langsung nyanyi kan, langsung yang gue bilang tadi, langsung bikin lagu, bukan setengah jadi satu lagu, terus langsung keluar ide melodinya, nyanyi. Terus awal-awal memang masih agak malu-malu dia, masih nggak keluar. Gue bilang nyanyi aja yang kenceng. Begitu kenceng gue sempet kaget, gue bilang wow luar biasa. Keren. Biasa di luar. Biasa di luar. Jadi harus digas dulu tuh ya. Iya, harus Belum panas tuh ya. Habis itu nggak turun-turun lagi tuh, ngegas. RPM tinggi tuh istilahnya tuh. Apa sih impian lo, Mas Dafal, untuk band ini, Sonic Flow? Yang pasti manggung ya di Indonesia lah ya. Kita pengen keliling di kota-kota tertentu gitu, mengenalkan karya kita. Apalagi bentar lagi album mau keluar juga. Semoga ada yang mau ngasih job kita ya. Oke. Ya happy lah. Pokoknya pingin melangkah sejauh mungkin di industri musik Indonesia sih. Dan emang dari dulu emang suka ngeband, jadi ya sekarang terbentuk Sonic Flow, happy banget gitu. Iya, keren. Nanti kalau misalnya Midnight Live Roadshow juga kan, wah, ada Sonic Flow, wah, amin. Oke. Kan boleh kita mimpi dulu kan. Iya, keren. Langsung aja, langsung. Namanya juga berharap ya kan. Nah, kalau untuk lagu Rayu Membiru ada makna tersendiri bagi Dava? Ya, kalau dari aku sih sebenarnya Rayu Membiru tuh baginya jadi dua. Ada hubungan tentang Tuhan dan dengan manusia gitu kan. Kalau dengan Tuhan ya tadi yang udah dijelasin dengan Mas Boy. Kalau dari hubungan manusia ya tentang kekaguman lah mungkin ya. Amazed dengan seseorang ketika lu mengagumi seseorang tanpa alasan gitu ya. Itu sih intinya. Oke. Kalau dari Om Coki melihat lagu Rayu Membiru ini, apa sih makna yang bisa kita dapatkan dari lagu ini? Sempat ada yang komen katanya enak juga nih lagu buat nyalip truk. Masa? Itu buat gue sangat aduh luar biasa banget. Tapi banyak juga, termasuk saya juga sudah dengar lagu ini. Maksudnya relate, gue lebih seneng kalau lagunya memang relate ke banyak orang, kalau gue pribadi. Iya. Dan memang membawa kita ke masa lalu. Iya. Saya juga udah denger lagunya dan memang wah ini kayak zaman gua SMA nih. Zaman gua masih ngeband lah ya. Cuma karena skillnya pas-pasan. Ya udah deh, nontonin Om Coki aja kita. Gantian gue yang nonton lu di TV. Ya begitulah namanya hidup kan ya. Kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi. Naiknya kapan ya? Iya, kapan naik? Apa jangan-jangan banyak kempes nih? Jangan. Enggak ya? Jangan. Nah, iya, pokoknya harapan kita tetap yang baik lah ke depan. Amin. Ini sama juga harapannya untuk Sonic Flow. Om Coki apa impiannya buat Sonic Flow? Maju terus sih, pantang mundur. Pengennya berkembang terus, secara musikal berkembang terus. Oke. Kalau dari gue pribadi, dari musikal tuh ada yang selalu ada yang baru lah. Betul, betul. Namanya juga ide, kreativitas nggak akan ada habisnya kan. Iya. Ada strategi khusus nggak mungkin dari Om Coki agar Sonic Flow ini bisa terus bertahan di industri musik Indonesia? Mungkin sering-sering main sih, harus sering main. Harus sering main. Harus sering manggung. Iya. Kalau dari Mas Boy, ada strategi khusus mungkin agar Sonic Flow ini terus menggema di seluruh Indonesia? Yang pertama nggak gampang putus asa ya. Terus coba terus, kalau misalnya ada halangan apa segala macam, terus lagi berkarya terus sih intinya. Karena kalau emang kita mumpuni dan bagus, pasti akan terus jalan kok. Pasti ada yang mendengar harusnya. Amin. Kalau kita terus continue gitu terus konsisten jalan. ya. Konsisten. Amin. Mas Boy, harapannya untuk lagu ini Rayu Membiru apa? Bisa didengerin sama semua orang, segala golongan lah. Semua orang yang bisa mendengarkan dan nikmatin dan suka sama lagu ini, itu aja sih. Kalau untuk band Sonic Flow sendiri?
Tadi bisa terus konsisten. Terus konsisten aja ya. Oke, nah harapan juga mungkin dari Mas Dava untuk lagu ini dan juga band ini ke depan, mimpinya tuh seperti apa? Yang pasti kalau dari lagu semoga mungkin teman-teman yang relate gitu ya dengan lagu ini, karena emang lagu tentang ya itu pendekatan dengan Tuhan kan dari Mas Boy tadi. Karena kita juga kayak sering gitu kan sibuk dengan urusan dunia, tapi kita tuh nggak sadar Sedap ya. kalau ada Tuhan nih yang selalu nolong kita secara tidak langsung mungkin ya. Betul. Gitu sih. Keren. Sedap nggak sih? Jangan mikirin duniawi aja, duniawi aja. Yang penting kan waktunya pas. Itu, iya. Yang penting waktunya pas. Setuju. Harapannya yang lain juga mungkin Sonic Flow bisa jadi ini ya, bermanfaat untuk orang lain gitu. Bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Penting Amin. itu. Untuk negara kita ya, Pak ya. Negara tercinta. Apa? Gimana maksudnya? Oh, iya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Udah, itu aja. Udah penasaran kan pastinya kan? Seperti apa lagu Rayu Membiru? Kita persilakan Sonic Flow untuk bersiap-siap. Oke. Wah, ini dia nih. Untuk pertama kalinya loh di televisi ini Sonic Flow. Wah. Gimana tadi penampilan Sonic Flow? Keren ya. Ada rocknya, ada 80s-nya juga. Wah, pada nyanyi tadi nggak berdiri sih. Berdiri dong. Kan yang kemarin juga pada berdiri kan? Iya. Apalagi bos gua tuh. Nah, kali ini saya mau kasih informasi soal menu buka puasa. Puasanya baru sehari udah ada rekomendasi buka puasa aja nih. Sebuah rumah makan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menawarkan kuliner olahan serba daging kambing. Kuliner ini sengaja dihadirkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Olahan daging kambing diyakini bisa meningkatkan stamina saat bulan puasa. Nah, seperti apa kelezatannya? Ini dia informasinya. Rumah kuliner serba olahan kambing ini berada di seberang Jalan Raya Ciremai, Desa Ngabetan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Meski baru beberapa hari buka, namun rumah makan milik Virus ini pengunjungnya cukup ramai, terutama saat makan siang dan waktu makan malam. Pemilik rumah makan sengaja menawarkan sensasi olahan atau masakan serba daging kambing untuk menyambut Ramadan, terutama bagi pecinta kuliner yang ingin berbuka dengan menu serba olahan daging kambing. Menu yang ditawarkan diantaranya ada sate kambing, gulai, tongseng kambing, tengkleng iga kambing, gulai kambing, dan juga oseng kikil atau kaki kambing, serta rica-rica kaki kambing. Namun, menu yang menjadi favorit pengunjung adalah olahan kepala kambing utuh yang dimasak dengan bumbu dan rempah-rempah pilihan. Di antaranya rica-rica kepala kambing pedas doer, tongseng kepala kambing, gulai kepala kambing, dan kepala kambing bumbu merah. Harga olahan kambing ini dijual Rp25.000 hingga Rp75.000 per porsi. Sedangkan untuk kepala kambing utuh, harganya Rp200.000 untuk satu porsi. Namun, rumah makan ini juga menawarkan paket lengkap kepala kambing dan sate serta beberapa menu lainnya dengan harga Rp350.000 yang bisa dinikmati satu keluarga untuk buka puasa bersama maupun santap sahur. Banyak pembeli yang mencari menu kepala kambing karena rasanya yang nikmat serta bumbu meresap tanpa aroma atau bau. Dalam satu hari bisa menghabiskan 15 hingga 20 kepala kambing. Iya, soalnya ada treatment khusus untuk mengolah kambing biar nggak peremus dan empuk gitu. Itu rahasia dapur kita. Sehari menghabiskan kepala berapa, Mbak? Kalau kemarin sekitaran 15-20 kepala. Ini untuk melayani Ramadan juga, Mbak? Iya, untuk melayani Ramadan juga karena olahan kambing untuk menambah energi ketika kita lagi puasa. Sejumlah pecinta kuliner olahan daging kambing mengaku penasaran dan mencoba olahan serba kambing ini setelah melihat di media sosial.
Tahu apa masakan ini dari mana, Mas? Itu kemarin dari media sosial. Kemudian saya bisa merekam kerja saya ke sini. Penasaran? Iya, penasaran. Untuk rasanya sendiri gimana Mas, serba kambing ini? Ya, enak sekali. Soalnya ini kan sepertinya baru ada pertama kali di Gresik kan, serba kambing ini. Dan apalagi yang kepalanya ini kan yang paling best seller. Dagingnya gimana setelah dimakan? Nah, uniknya di sini itu tidak berbau kayak di tempat-tempat lain. Terus Untuk hari biasa, rumah makan ini buka mulai pukul 9 pagi hingga jam 10 malam. Namun khusus Ramadan, melayani sejak pukul 4 sore hingga santap sahur. Jadi tak ada salahnya jika Anda pecinta olahan daging kambing mampir sejenak untuk berbuka maupun santap sahur. Dari Gresik, Jawa Timur, Solihul Huda, Metro TV. Iya, itulah tadi sajian terakhir kita di Midnight Live ya. Jangan lupa nanti sahur penonton ya. Yang ini aja proteinnya dibanyakin ya. Makan telur putihnya jangan kulitnya. Ya. Selamat berpuasa penonton dan juga Aumania, dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV